bagus. Cuma intinya akhirnya keluar fatwa-fatwa yang sedikit bertentangan dengan umumnya syariat. Kan dikeluarkan. Dia mengatakan gini, siapa yang mengatakan Nabi itu buta huruf? Ayo, saya berani berhadap, kita berdebat. Masa Nabi buta huruf? Emang hakikatnya yang nggak buta huruf Nabi. Tapi ini ada riwayat yang jelas dalam Quran, Nabi itu buta, dikatakan buta huruf supaya dia tidak dituduh, karena kalau orang pintar, oh ini tulisannya Muhammad. Kalau dia buta huruf kan ini Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Untuk itu kegunaannya, bukan untuk individunya. Dia dikatakan begitu untuk kepentingan itu, supaya dia betul-betul orang meyakini, oh ini bukan tulisan Muhammad, Muhammad nggak bisa nulis, apalagi nulis sebagus ini. Nggak digaik gua mede, Pak. Ya, masa orang berniaga nggak tahu huruf ya? Nah iya. Jadi pemahamannya itu yang keliru. Padahal jelas-jelas Rasulullah mengatakan, kalau kita kan, jadi orang boleh aja semua menafsirkan, tapi kalau menafsir seakan-akan katanya itu melecehkan Rasulullah. Seperti saya mengatakan, Nabi Khidir itu bukan Nabi. Kalau jika dikata Nabi, tidak ketemu hikmahnya. Tapi orang loh itu melecehkan, loh kok melecehkan Nabi apa? Tapi orang masih banyak yang berani ngomong itu bukan Nabi. Karena logikanya nggak level kalau masa bukan Nabi. Justru itu nanti kelihatan. Jadi menurut saya itu kedudukannya itu keilmuan yang jadi patokan, bukan asasorisnya. Ya toh, buktinya malaikat aja kalah dengan Nabi Adam gara-gara ilmunya. Kan gitu ya. Nabi Adam salah gara-gara lupa ilmunya. Kan gitu. Makanya Allah mengangkat beberapa derajat dan Allah suruh menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat, bahkan Rasulullah memberi contoh selalu ada majelis ini, Rasul duduk di situ, pentingnya menuntut ilmu. Kalau mengamalkan tanpa ilmu kan rusak. Ya kan suruh tidak boleh berhenti. Jadi harus diambil hikmahnya. Jangan menteng-menteng seakan-akan memuliakan Nabi, sekarang ngomong itu menghinakan Nabi. Ada lagi mengatakan Abu Thalib itu Islam, dia apa? Dasarnya apa? Membela dia. Barang siapa memberi makan anak yatim, dia termasuk orang yang beriman. Lah, Abu Thalib memberi anak yatim, Nabi lagi kan yatim dia yang melihara. Digaduk nang lho, jatuh. Kita bicara apa adanya, di balik itu kita ambil hikmahnya apa. Jangan pertentangan mempertahankan seseorang hanya seakan-akan kita melecehkan kan gitu ya, karena itu yang bela Nabi kita lecehkan, itu sudah maunya Allah begitu, kamu ambil hikmahnya. Apa hikmah di balik itu? Nah, itu karena kebablasan cara berpikirnya. Karena nggak punya guru, Pak, harus ngepriti. Apalagi dia sudah merasa profesor, punya kedudukan dan sebagainya, kitab-kitab hafal dan sebagainya. Terhijab oleh ilmunya sendiri. Jadi sederhana aja lah kalau sudah syariat. Oh gini. Nah hikmahnya tanya kepada ahli hikmah. Apa? Orang ilmu apa aja tuh orang kalah Pak dengan orang ilmu. Sampai motor rusak. Apa ya apa minta kalah itu kan bengkel ilmu di bengkel. Menyerah sampean. Dia sakarpe sampean masih dibujuki sampean ya gelem. Pak ininya rusak. Dia beri ibu sampean enggak beri ya. Dokternya bilangnya iya. Kan penyakitnya ini beli ya obatin nurut. Nurut kan. Wong ahlinya. Ya apa? Kalah kan wong ilmu. Makanya orang ilmu itu dikalahkan sama orang yang benar, orang yang jujur. Makanya saya kebetulan waktu berguru saya bahas saja ingin jadi orang benar. Makanya Abah itu saya pesannya baru kelihatan sekarang. Jadi tasawuf itu banyak menyampaikan benar yang disampaikan, tapi amaliyahnya rusak.
Ada amalnya bagus, penyampaiannya salah. Saya ingat dulu, hari ingat, oh iki, kamane iki saiki.